Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1205, Takdir Kyushu, di luar kota, di jalan menuju kota. Pada saat ini di jalan ini, seorang lelaki tua berjubah panjang sedang menatap ke arah kota. Matanya agak bersemangat dan serius. Orang ini adalah Huaimo, penguasa Wuzhu di wilayah Jiuzhou. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang Huaihu, dan Huaihu sedikit mengernyit. Di belakang Huaimo datang seorang pria parubaya, mengenakan pakaian putih bersih, memancarkan aura elegan. Pria parubaya itu melirik Huaihu dan berkata sambil tersenyum, "Huaihu, kamu datang pagi sekali." Wajah Huai tanpa ekspresi. "Zuolou, bukankah kamu datang lebih awal juga?" Gedung kiri, penguasa Shenzhou, Zuolou tersenyum. Lalu menatap ke arah kota di kejauhan dan berkata lembut. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya muncul. Huaimo menatap ke arah kota tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, gas lavender tiba-tiba muncul di atas kota. Melihat gas lavender, keduanya menyipitkan mata. Keberuntungan jalan raya, keduanya menggenggam tangan mereka erat-erat. Keberuntungan besar ini bukanlah keberuntungan besar biasa, melainkan keberuntungan dari 9 provinsi yang diberikan oleh Tuhan. Jika seseorang dapat memperolehnya, niscaya itu akan menjadi harta karun bagi keturunannya. Tahukah Anda, di dunia kultivasi ini, seringkali dibutuhkan bukan hanya kerja keras tetapi juga keberuntungan. Di dunia sekuler, keberuntungan adalah sesuatu yang ilusif. Tetapi di dunia kultivator, keberuntungan bukanlah sesuatu yang ilusif, ia benar-benar ada. Memiliki keberuntungan Dao yang agung dan tidak memiliki keberuntungan Dao yang agung adalah dua kehidupan yang sangat berbeda. Terlebih lagi, rejeki yang besar yang ada di depan kita itu, ternyata ditinggalkan oleh orang tersebut, sehingga menjadi lebih luar biasa lagi. Tatapan mata mereka berdua menjadi sedikit panas, dan tepat ketika mereka hendak memperebutkan keberuntungan jalan tersebut, keberuntungan jalan yang awalnya melayang di atas kota tiba-tiba turun perlahan dan kembali ke kota. Melihat pemandangan ini, keduanya tercengang, lalu mengerutkan kening bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa keberuntungan Dao yang agung benar-benar akan kembali. Pada saat ini, Zuolou tiba-tiba tertawa. Sepertinya kekayaan besar ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berada di kota kecil ini. Mata Huaimo tampak suram dan dia tidak mengatakan apapun. Zuolou menambahkan, "Saya mendengar bahwa desa telah membantunya saat itu. Sekarang tampaknya itu bukan hanya rumor, itu seharusnya benar." Saat dia berbicara, tatapan matanya yang rumit melintas. Keberuntungan di kota ini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Jika kamu berlatih kultivasi, kamu akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, dia telah menetapkan larangan di sini, tidak mengizinkan orang-orang di kota ini untuk keluar dan menghubungi dunia kultivator. Aku benar-benar tidak tahu apa niatnya. Huainiu berkata dengan tenang, "Itu tidak lebih dari sekadar melindungi orang-orang di kota. Meskipun mereka tidak dapat berlatih di kota, mereka dapat menjalani kehidupan yang aman dan sehat. Bagi kebanyakan orang, ini sudah merupakan berkah." Zuolou tersenyum dan mengangguk, berkata, "Ini seharusnya menjadi tujuan awalnya." Huaimo menatap kota kecil di kejauhan. Kali ini jalan keberuntungan sangatlah penting. Kita harus memilih orang terlebih dahulu. Zuolou melirik Huaimo dan tidak berkata apa-apa. "Aku tidak terlambat, kan?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Seorang pria berjalan mendekat dari kejauhan,
Ia mengenakan jubah hitam dan tampak agak tidak teratur. Orang yang datang adalah Pan Zhen, penguasa Panzu. Pan Zhen menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Tadi sepertinya aku melihat aura Dao Agung di kejauhan. Apakah penglihatanku benar?" Huaimo melirik Pan Zhen dengan tenang dan berkata, "Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Kupikir kau sudah mati." Pan Zhen tertawa, "Kamu tidak mati. Bagaimana aku bisa mati?" Sekilas pandangan suram melintas di mata Huaihu. Pan Zhen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kau tidak ingin membunuhku, kan, Huainiu? Kau seharusnya tidak bisa membunuhku, haha." Baiklah. Pada saat ini, Zuo Lou tiba-tiba melangkah keluar untuk menenangkan keadaan, berkata, "Kalian berdua, mari kita bicarakan bisnis." Kemunculan orang itu adalah kedatangan keberuntungan Dao yang agung. Kalian berdua harus tahu bahwa keberuntungannya adalah keberuntungan 9 provinsi, yang sangat penting. Sekarang, beberapa orang di kota ini pasti telah memperoleh keberuntungan ini. Oleh karena itu, saya khawatir kita harus bekerja sama untuk membuka segel terlebih dahulu dan masuk untuk menjemputnya terlebih dahulu. Pan Zhen tersenyum dan berkata, "Menurutku tidak apa-apa." Huaimo memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Zuo Lou memandang ke arah kota kecil di kejauhan dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." Huaimo tiba-tiba berkata, "Saya baru saja melihat dan menyadari bahwa ada 4 jalur keberuntungan Kyushu. Bagaimana kita membaginya?" Zuo Lou berkata, "Itu masih aturan lama. Setelah masuk, mereka dapat memilih orang-orang mereka sendiri berdasarkan kemampuan mereka. Mereka dapat mengikuti siapapun yang ingin mereka ikuti." Baik Huaimo maupun Pan Zhen tidak mengatakan apapun. Zuo Lou berkata, "Bersiaplah dan pecahkan segelnya besok." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pan Zhen dan Huaimo juga berbalik dan pergi. Di kota, setelah Ye Guan dan Zuo Yan keluar dari gua, mereka langsung kembali ke halaman. Pada saat ini, Nenek Yu tiba-tiba muncul di depan Zuo Yan. Zuo Yan berkedip dan tertawa, "Nenek Yu." Nenek Yu melirik Ye Guan yang berdiri di samping Zuo Yan, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia menarik Zuo Yan dan berbalik. Zuo Yan berbalik dan melambai ke Ye Guan. Ye Guan tersenyum. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Orang itu tadi tidak sederhana." Ye Guan berkata, "Apakah kamu berbicara tentang guru Zuo Yan?" Xiao Ta berkata, "Iya." Ye Guan mengangguk dan berkata lembut, "Tempat ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok." Saat dia berbicara, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Hanya melihat 4 aliran gas lavender perlahan mengambang turun dari atas. Ye Guan sedikit terkejut, takdir dari jalan yang agung. Xiao Ta berkata, "Jalan ini cukup membawa keberuntungan." Pada saat ini, salah satu aura besar tiba-tiba melayang ke arah halamannya. Melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya, tetapi saat berikutnya, ekspresinya membeku. Karena aura besar itu benar-benar melayang ke halaman berikutnya. Itu bukan halaman Zuo Yan, tapi halaman di sebelah kirinya. Wajah Ye Guan menjadi gelap. "Oh sial, seperti apakah rupa Dao Agung ini?" "Tidak perlu," ia ragu sejenak, lalu memanjat tembok. Di halaman di sebelahnya, seorang pria dan seorang wanita sedang sibuk. Pria itu sedang mengambil air dan wanita itu sedang menenun pakaian. Dia kenal keduanya, itu Zong Na dan Yue Liu. Aura jalan perlahan turun dan sampai di atas kepala Zong Na. Pada saat ini, Zong Na dan Yue Liu melihatnya.
Keduanya sedikit terkejut. Zongna meletakkan ember di tangannya, dia mengulurkan tangannya, dan sinar keberuntungan dari dao besar jatuh ke tangannya. Dia tiba-tiba diselimuti aura ungu dan tampak sangat mempesona. Zongna sedikit terkejut. Yue Liu meletakkan kain di tangannya, berdiri, berjalan ke Zongna dan berbisik, "Apa ini?" Zongna menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi itu pasti hal yang baik." Sambil berkata demikian, dia langsung meletakkan gumpalan udara ungu itu ke tangan Yue Liu. Yue Liu sedikit terkejut dan menatap Zongna. Zongna menyeringai, "Ini dia." Yue Liu menggelengkan kepalanya dan hendak menolak, tetapi sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menatap gumpalan udara ungu di tangannya. Gumpalan udara ungu itu bergetar sedikit, dan sesaat kemudian, gumpalan udara ungu itu terbang kembali ke tangan Zongna. Keduanya sedikit terkejut. Zongna menyeringai, lalu meletakkan udara ungu itu ke tangan Yue Liu lagi. "Dia adalah istriku, mengikutinya sama saja dengan mengikutiku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meneruskan mengambil air. Yue Liu memegang gumpalan udara ungu itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, gumpalan udara ungu itu tiba-tiba mulai memudar, seolah-olah akan menghilang. Udara ungu bergetar sedikit, lalu berubah menjadi cahaya ungu dan terbenam di alis Yue Liu. Ledakan, dalam sekejap, cahaya ungu samar muncul di sekitar Yue Liu. Melihat pemandangan ini, Zongna yang sedang mengambil air di dekatnya terkejut, "Xiao Liu." Yue Liu mengepalkan tangannya, merasa sedikit gugup, perlahan-lahan, cahaya ungu samar muncul di matanya. Di dinding, Ye Guan melihat pemandangan ini dan tersenyum tipis. "Aku khawatir nasib gadis ini akan berubah." Bahkan dia harus mengakui bahwa keberuntungan Dao yang agung ini memang luar biasa. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa benda ini tidak memilih dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkan keberuntungan Dao. Lagi pula, keberuntungan sama sekali tidak berguna baginya. Dia mengandalkan keluarganya. Pada saat ini, pintu halaman tiba-tiba terbuka. Ye Guan dengan cepat melompat turun dari tembok, dan orang yang kembali adalah Taois Zhang. Pendeta Tao Zhang bergegas menemui Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu telah memperoleh keberuntungan besar?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pendeta Tao Zhang tercengang, "Tidak." Ye Guan mengangguk, "Tidak." Pendeta Tao Zhang melirik ke arah Ye Guan. Dan ketika dia melihat bahwa Ye Guan tidak memiliki aura keberuntungan Kyushu, dia langsung mengerutkan kening. "Benarkah tidak? Bagaimana mungkin?" Ye Guan berkata, "Keberuntungan Kyushu?" Taois Zhang menatapnya dan bertanya, "Kamu tidak tahu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Keberuntungan Kyushu ini adalah jenis keberuntungan yang paling kuat di wilayah Kyushu. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan menjadi keajaiban. Saya tidak menyangka Anda tidak memilikinya. Dengan keberuntungan Anda seharusnya memilikinya. Sungguh aneh." Ye Guan sedikit penasaran, mengapa keberuntungan tiba-tiba datang. Pendeta Tao Zhang berkata dengan suara berat, "Orang besar itu telah muncul." Ye Guan bingung, "Bos," Pendeta Tao Zhang mengangguk, ekspresinya sedikit serius. "Dialah yang membuat tempat ini menjadi tanah yang diberkati." Ye Guan agak tertegun, "Tuan Jiuzu." Taois Zhang mengangguk. Ye Guan terdiam. Pada saat ini, dia teringat pada guru Zuo Yan. Mungkinkah orang itu adalah penguasa Jiuzu? Pada saat ini, Taois Zhang berkata, "Ada kabar baik dan kabar buruk, mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu?"
Ye Guan menatap pendeta Tao Zhang dan berkata sambil tersenyum, "Kabar baik dulu." Pendeta Tao Zhang berkata, "Dengan datangnya keberuntungan dari 9 provinsi, orang-orang di luar sana pasti tidak akan mampu menahannya. Mereka pasti akan datang lebih awal untuk menjemput orang-orang. Dengan kata lain, kalian mungkin bisa pergi lebih awal." Ye Guandao, bagaimana dengan berita buruknya? Taois Zhang berkata, "Kabar buruknya adalah kamu belum memperoleh keberuntungan 9 provinsi, jadi kamu mungkin tidak bisa keluar." Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Hari ini adalah pertemuan tahunan dan saya bisa bertemu banyak penulis. Saya ingin tahu apakah ada yang mau mengetik untuk saya bisa melakukannya untuk Anda. Bab 1206, Penguasa Jiuzhu. Ye Guan berkata, "Maksudmu, orang-orang di luar akan datang lebih awal untuk menjemput kita?" Pendeta Tao Zhang mengangguk pelan. Mereka tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, ini adalah keberuntungan 9 provinsi. Namun, batasan di sini belum sepenuhnya dilanggar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat meminjam beberapa orang saja. Jika sebelumnya, dengan keberuntunganmu, kamu pasti bisa keluar. Namun sekarang, keberuntunganmu tampaknya terlalu tidak berarti dibandingkan dengan keberuntungan 9 provinsi. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia tidak terlalu tertarik dengan keberuntungan 9 provinsi. Yang lebih membingungkannya adalah mengapa benda itu tidak memilih dirinya sendiri. Taois Zhang tiba-tiba berkata, "Mungkin Anda dapat mencoba Nona Zuo." Ye Guan menenangkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja bertemu dengannya dan aku meminta bantuannya. Ini." Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, "Karena kalian adalah teman, mengapa repot-repot memikirkan hal-hal seperti itu? Dia membantumu sekarang, dan kamu membantunya di masa depan. Itu bagus." Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Aku akan berbicara dengannya saat waktunya tiba." Pendeta Tao Zhang tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu dan dia bertemu seseorang hari ini?" Ye Guan menatap Taois Zhang tanpa berkata apa-apa. Taois Zhang tertawa dan berkata, "Saya bertanya hanya karena penasaran." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, Anda pasti punya tujuan datang ke sini, kan?" Pendeta Tao Zhang tertawa. "Teman muda Ye, kamu begitu terus terang. Aku tidak tahu bagaimana harus menanggapimu." Ye Guan berkata, "Senior, saya lebih penasaran mengapa Tuan Jiuzhu tidak membiarkan orang-orang di sini pergi." Pendeta Tao Zhang berkata dengan serius, "Sebenarnya, bukanlah hal yang buruk untuk tidak membiarkan mereka keluar dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang baik di sini." Pada titik ini, dia tersenyum dan berkata, "Orang-orang di sini bebas dari bencana dan penyakit. Meskipun harapan hidup mereka tidak terlalu tinggi, menurutku tidak buruk untuk hidup bahagia sepanjang hidup mereka." Ye Guan mengangguk pelan, sama seperti di sisi lain Bima Sakti, tetapi perbedaannya adalah di sini diberkahi dengan keberuntungan, jadi orang-orang di sini hidup dengan baik, sementara orang-orang di sana tampaknya berada di bawah banyak tekanan dalam hidup. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba menoleh ke arah halaman Zuoyan dan berseru, "Keberuntungan gadis ini sungguh patut ditiru." Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Pendeta Tao Zhang tiba-tiba menatap Ye Guan. "Apakah kamu tidak iri?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang membuatmu iri?" Pendeta Tao Zhang berkata sambil tersenyum, "Anakku, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu memiliki otak yang bagus. Aku tidak percaya kamu tidak tahu kesempatan seperti apa yang dia dapatkan." Ye Guan tersenyum tipis. "Menurutku itu bagus." Pendeta Tao Zhang menatap Ye Guan dan berkata, "Sepertinya aku, pendeta Tao tua, telah meremehkanmu."
Ye Guan tersenyum dan tidak banyak bicara. Pendeta Tao Zhang berkata, jika saya tidak salah, mereka harus bekerja sama untuk membuka segel besok. Pada saat itu, orang-orang di luar akan masuk. Jika Anda ingin keluar, Anda harus menghubungi Nona Zuo Yan terlebih dahulu. Ye Guan mengangguk sedikit. Oke, setelah mengobrol sebentar, Taois Zhang pergi. Melihat pendeta Zhang pergi, Ye Guan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa tujuan pihak lain datang ke tempat ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia datang keluar halaman. Begitu dia keluar, dia melihat Zuo Yan duduk di dinding dengan sedikit mentimun di tangannya. Saat melihat Ye Guan, Zuo Yan tidak berkata apa-apa, melainkan mengeluarkan mentimun dan melemparkannya kepadanya. Ye Guan mengambil mentimun itu, menggigitnya, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Zuo Yan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memanjat tembok, duduk di sampingnya, dan berkata, "Apakah kamu akan pergi?" Zuo Yan mengangguk, "Ya." Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Aku juga ingin keluar. Apakah kamu punya ide?" Zuo Yan menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, kelihatannya agak lancang. Zuo Yan berkata, "Saya tidak bisa menjaminnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kalau tidak bisa, tolong sampaikan pesan kepada adikku setelah kamu keluar. Dia pasti akan menemukan cara untuk menjemputku." Zuo Yan tersenyum dan berkata, "Kamu punya saudara perempuan?" Ye Guan mengangguk. Dia mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Zuo Yan. Zuo Yan mengambil surat itu, lalu menatap langit berbintang. Malam ini tidak ada bintang atau bulan. Dia berkata dengan lemah, "Meskipun sebelumnya aku selalu ingin pergi dari sini, tetapi ketika aku benar-benar ingin pergi, aku menemukan bahwa waktu di tempat ini sebenarnya cukup baik, tidak banyak intrik. Aku tidak perlu berlatih setiap hari. Aku bisa bermain sesukaku setelah aku keluar." Ketika dia berkata demikian, alisnya sedikit mengernyit, dengan sedikit kesedihan di antara alisnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Jadilah lebih kuat." Zuo Yan menoleh ke arah Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Ketika kamu cukup kuat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan kapan saja." Zuo Yan tersenyum dan berkata, "Kamu benar, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama di masa depan." Ye Guan mengangguk, "Tenang saja." Zuo Yan berkata, "Kita akan pergi besok." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Zuo Yan berkata dengan tenang, "Saya membuat salinan buku kuno yang diberikan guru saya." Ye Guan berkata dengan serius, "Itu sangat berharga." Zuo Yan menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menolak, "Ini kesempatanmu." Zuo Yan tersenyum dan berkata, "Jangan menolak." Ye Guan hendak menolak lagi. Tapi Zuo Yan berkata dengan serius, "Jika kamu menolak lagi, aku akan tidak senang." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menolak lagi dan menyingkirkan buku kuno hitam itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Apakah kamu tahu identitas sebenarnya dari gurumu?" Zuo Yan berkata, "Tuan Jiuzu." Ye Guan sedikit terkejut, "Kau tahu?" Zuo Yan mengangguk, "Aku tahu itu saat pertama kali melihatnya." Ye Guan bertanya dengan bingung, "Kenapa?" Zuo Yan menggigit mentimun itu dan berkata, "Berdasarkan perasaanku saja, sama seperti saat pertama kali melihatmu, aku merasa kita bisa berteman." Ye Guan terdiam. Xiao Ta tiba-tiba berkata,
Saya yakin gadis ini diberkati. Kepopuleran, seringkali, meskipun Anda memiliki popularitas yang baik, itu bisa sangat menakutkan. Zuo Yan tiba-tiba berkata, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Ye Guan menoleh ke arah Zuo Yan. Zuo Yan tersenyum dan berkata, sejak kecil, aku punya kemampuan khusus, yaitu bisa merasakan apakah seseorang itu orang baik atau orang jahat. Ye Guan tersenyum dan berkata, sangat ajaib. Zuo Yan mengangguk, ya, ayahku mengatakan bahwa ini adalah kemampuan khusus yang diberikan kepadaku oleh Tuhan. Ye Guan berkata, kalau begitu, hargai kemampuan ini. Zuo Yan meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan pendeta Tao itu? Ye Guan menatap Zuo Yan, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Zuo Yan tersenyum dan berkata, pendeta Tao itu setengah baik dan setengah jahat, kamu harus berhati-hati. Ye Guan mengangguk, oke. Zuo Yan berdiri dan berkata, ayahku akan datang besok, aku akan bicara dengannya nanti, sekarang aku mau tidur. Setelah berkata demikian, dia berbalik, melompat dari tembok, dan memasuki ruangan. Di tembok kota, Ye Guan berbaring dan perlahan menutup matanya. Apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Setelah keluar, dia akan melihat apakah dia bisa membuat gadis dari Zhang Gang mengingat sesuatu, dan kemudian misinya akan selesai. Kekuatan pulih, kisi terakhir telah menyala. Saya sungguh menantikannya. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, Ye Guan bangun dari tempat tidur dan pergi keluar. Kota itu masih sama, tidak ada yang berbeda. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan datang ke kamar sebelah. Ia berjalan ke pintu kamar Zuo Yan dan mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu hingga terbuka, dan kamar itu kosong. Di atas meja, ada selembar kertas putih dengan kata-kata, maafkan aku. Ye Guan mengerutkan kening, jelas bahwa Zuo Yan dibawa pergi secara paksa. Berjalan terburu-buru, Ye Guan meninggalkan ruangan dan datang ke kota di luar. Kota itu tidak berbeda dari masa lalu. Dia datang ke tempat pendeta Zhang mendirikan kiosnya, tetapi pendeta Zhang tidak ada di sana. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia kembali ke halamannya, dan saat dia hendak memasuki halaman, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke depan rumah sebelah. Seorang pria dan seorang wanita sedang membicarakan sesuatu, dan tidak jauh di belakang wanita itu berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Pria dan wanita itu adalah Zongna dan Yue Liu. Zongna memegang tangan Yue Liu dan berbicara semakin cemas. Ye Guan ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Orang tua berjubah hitam itu melirik Ye Guan lalu mengalihkan pandangannya. Zongna memegang erat tangan Yue Liu, matanya memerah. Xiao Liu, bisakah kamu tidak keluar? Yue Liu menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Wajah Zongna tiba-tiba berubah pucat. Yue Liu menatap Zongna di depannya dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku tidak ingin tinggal di rumah untuk mengurus suami dan anak-anakku. Aku tidak ingin menjalani kehidupan di mana aku dapat melihat seluruh hidupku dalam sekejap. Aku ingin keluar dan melihat. Zongna tiba-tiba berlari ke arah lelaki tua berjubah hitam itu dan berlutut, sambil berkata dengan suara gemetar, Tuan, bisakah Anda mengajak saya keluar? Saya bersedia melakukan apa saja. Lelaki tua berjubah hitam itu melirik Zongna yang berlutut dengan tatapan tenang. Meskipun orang-orang di kota kecil ini memiliki keberuntungan, dibandingkan dengan keberuntungan Kyushu milik Yue Liu di sebelahnya, itu jauh lebih rendah.
Tidak mungkin dia akan memberikan tempat kepada seseorang yang tidak memperoleh keberuntungan Kyushu. Melihat wajah tanpa ekspresi dari lelaki tua berjubah hitam itu, wajah Zong Na menjadi semakin pucat dan dia bersujud dengan penuh semangat. Orang tua berjubah hitam itu menatap Yue Liu yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Ayo pergi." Yue Liu mengangguk pelan, lalu berjalan mendekati lelaki tua berjubah hitam, yang langsung membawanya pergi. Zong Na masih bersujud di tempat, namun, meskipun kepalanya berdarah, lelaki tua berjubah hitam itu bahkan tidak melihatnya. Di jalan yang tidak jauh, Yue Liu merasa sedikit enggan. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba berkata, "Jangan berhati lembut. Mulai sekarang, hidupmu akan benar-benar berbeda darinya. Kamu akan bertemu banyak orang jenius sejati di masa depan, dan dia, ingat, ketika orang-orang dari kelas yang berbeda bersama, hanya akan ada rasa sakit yang tak berujung." Yue Liu menoleh dan melirik Zong Na yang masih bersujud tidak jauh darinya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya, lalu tatapannya perlahan menjadi tegas, bersambung.